Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi bersama saya Tantan Nugraha pada video pembelajaran pemrograman web. Nah, pada video pembelajaran pemrograman web ini, kita akan lebih mendalami terkait penggunaan properti sebagai styling pada CSS terhadap dokumen HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kita coba setting terlebih dahulu ke materi yang akan kita pelajari di video pembelajaran ini. Jadi, yang pertama yang pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu, teman-teman, properti itu apa ya? Properti itu merupakan sebuah aturan ya, teman-teman, merupakan sebuah aturan di mana aturan ini kita terapkan pada selektor yang ada di, elemen HTML. Di mana kenapa kita terapkan pada selektor, di elemen HTML? Supaya nantinya, elemen HTML itu memiliki style ya. Style itu dapat berupa ciri dan sifat tertentu, tergantung, properti dan nilai yang kita berikan. Jadi misalkan seperti ini teman-teman, kita memiliki sebuah elemen, HTML yaitu paragraf. Elemen HTML paragraf ini kita select, kita select, bagian, selektornya ya menggunakan tag P ini, lalu di dalam, selektor ini, di dalam file CSS ini kita bisa memasukkan, nilai, memasukkan propertinya yang hijau ini ya dan nilai propertinya yang merah. Misalkan, kita ingin mewarnai sebuah paragraf, tulisannya itu dengan warna merah. Karena di sini, property color, memiliki value red. Lalu kita ingin mengatur, ukuran paragraf, ukuran, huruf di paragraf tersebut dengan ukuran 14 piksel, karena di sini nilai propertinya 14 piksel. Kurang lebih penjelasan terkait properti sekian, teman-teman. Nah, selanjutnya saya coba lanjutkan ke ini, teman-teman. Ke, praktik penggunaan properti, CSS ya. Nah, pertama-tama ada beberapa, mmm, ada beberapa properti yang dapat kita gunakan dalam, CSS itu. Yang pertama itu ada yang namanya properti background atau properti background color lebih tepatnya kalau di sini. Di mana properti background color itu kita pakai sebagai, pengatur elemen warna pada sebuah halaman web ya. Warnanya bisa, berupa color atau warna itu sendiri, lalu gambar ataupun gradient. Nah, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara kita menambahkan, background dengan menggunakan warna. Pertama-tama kita select dulu properti, select dulu selektornya ya, pilih dulu selektornya, apakah selektor class, tag, atau ID. Lalu kita masukkan, propertinya beserta nilainya di file CSS-nya. Oke, coba kita lihat terlebih dahulu, kode HTML yang sudah kita buat sebelumnya, di mana dalam kode HTML yang sudah kita buat sebelumnya terdiri dari berbagai jenis, ini, tag ya. Misalkan kita ingin mewarnai tag body dengan warna kuning, maka kita pilih selektor class, lalu kita pindah ke, file CSS-nya, lalu kita tuliskan body karena kita menyelek nya selektor class, maka kita tinggal tuliskan nama, selektornya, nama kelasnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita select, selanjutnya kita masukkan, properti beserta nilai propertinya. Propertinya yaitu background color, dan nilai propertinya kita bisa atur, mau warna apa. Di sini ada warna kuning, dark orange, misalkan yang ini. Kita Ctrl S, lalu kita coba lihat hasilnya ketika kita run bagaimana. Maka otomatis warna bodinya itu akan warna kuning semuanya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, selain, mengatur background itu menggunakan properti, background color, kita juga bisa mengatur background itu menggunakan properti background image, teman-teman, ya. Jadi nanti background yang kita masukkan itu, background-nya yaitu berupa gambar gitu ya, teman-teman, berupa gambar. Nah, berupa gambar, di sini, gambarnya kita bisa dapatkan dari internet, teman-teman, ya. Nah, caranya atau kode
Di CSS-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita tuliskan, propertinya itu apa ya, background image, lalu kita tuliskan URL-nya ya atau, link dari gambar tersebut. Oke, tidak lama-lama kita coba tambahkan ke style properti kita, tapi kita pilih dulu bagian mana nih yang mau dikasih gambar itu, belakangnya ya, background gambar belakangnya. Misalkan di sini saya akan mencoba menambahkan gambar pada list, unordered list ini. Jadi di belakangnya itu ada background, barang-barang elektronik, seperti itu. Pertama-tama kita select dulu, table-nya ya, kayak gini. Lalu kita curly bracket, lalu kita kasih background image kayak gini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tuliskan URL, kurung buka kurung tutup, lalu kasih tanda kutip 2. Setelah itu kita coba buka, Google ya teman-teman, untuk menambahkan kita coba buka Google untuk menambahkan gambarnya. Misalkan background background gambar elektronik kayak gini. Lalu kita pilih gambarnya, misalkan kita pilih gambar yang mana ya? Yang ini misalkan ya. Kita pilih, sebentar masih loading ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba klik kanan, lalu kita buka gambar di tab baru. Setelah kita buka gambar di tab baru, kita kopikan, link gambarnya, kita Ctrl C, lalu kita pastekan ke URL yang ada di sini ya. Kita Ctrl V saja seperti ini, Ctrl S jangan lupa. Selanjutnya kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti background yang ada di belakangnya itu akan diisi dengan gambar atau image. Nah, selanjutnya selain ada property background, ada juga property color. Property color ini fungsinya yaitu kita untuk menentukan warna teks pada elemen, HTML. Jadi nanti kita dalam penggunaan warna HTML-nya itu berupa warna RGB ya, bukan CMYK. Karena, HTML itu nanti dimuatnya dalam bentuk digital. Fungsinya yaitu sama untuk menentukan warna teks. Bagaimana penggunaannya? Coba kita praktikkan. Misalkan di sini kita mau mengganti warna tulisannya yang, H2 ini ya, tag H2 ini yang on order list, daftar ke PTN, kita coba ganti warnanya dari hitam menjadi putih. Bagaimana caranya? Kita coba terlebih dahulu select, tag-nya ya. Nah, kita enter, kita pilih H2 kayak gini ya, karena selektor tag ini. Lalu selanjutnya kita coba klik, bukan klik, kita coba tambahkan property color, lalu pilih warna yang putih nih, yang azure aja. Kita titik koma akhirnya, kita Ctrl S, kita coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Setiap, tag H2 maka akan diganti tulisannya menjadi warna putih ya, kayak gini. Selain, order list, ada juga yang unordered list dan yang table makanan kesukaan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, itu untuk properti color. Selanjutnya ada juga properti font, yaitu properti font ini dapat kita gunakan untuk, mengatur jenis font-nya. Font family-nya seperti apa, tipe font-nya seperti apa, lalu ukuran font-nya berapa, dan style-nya seperti apa. Style tuh mulai dari yang italic yang, agak miring gitu font-nya, lalu style itu kayak bold dan lain sebagainya ya, dan underline gitu. Nah, kita coba akan memberikan style pada font bagian ini, bagian apa ya, kita kasih style pada font yang order list yang tag all ini. Jadi kita pertama-tama select dulu tag all-nya untuk di CSS-nya ya, supaya terselect. Kita buat seperti ini, all, curly bracket, lalu di dalamnya kita masukkan propertinya ada font family. Ya, yang pertama font family, lalu yang kedua font size ya, dan yang ketiga font apa ya?
font style font style ya tadi? Coba kita lihat, yes, font style. Kita hurufnya coba pakai yang ini, yang Lucida Handwriting. Kita copy paste, kita salin, kita masukkan ke sini, misalkan font family-nya Lucida Handwriting, yang ini. Lalu font size-nya kita samakan saja, 16 pixel dan style-nya italic, kayak gini. Kita save, lalu kita coba run, hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, font-nya menjadi Lucida Handwriting, lalu, style-nya jadi kayak miring gitu ya, italic, lalu, ininya juga ukurannya cuma 16 piksel teman-teman. Kurang lebih seperti ini untuk penggunaan, properti font. Lalu ada properti teks, di mana properti teks itu akan mengatur yang pertama, jarak antar barisnya, line height-nya itu berapa, dari satu baris ke baris kedua itu berapa, lalu, spacing-nya atau jarak antar satu, huruf ke huruf yang lainnya itu berapa, dan alignment-nya atau rataan teksnya pada halaman itu seperti apa. Kita coba copy paste saja dari ini semuanya, kita klik kanan, salin, kita masukkan ke all yang ini saja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Karena tadi tagline-nya center, maka akan ke bagian tengah dari, halaman ini. Lalu di sini, line spacing-nya agak merenggang gitu ya, dari satu huruf ke huruf yang lain agak merenggang. Lalu selanjutnya di sini sudah terlihat juga, eee, line height-nya jadi 1,5 ya, ukuran line height-nya, agak jauh gitu dari, nomor satu ke nomor 2 itu. Seperti itu teman-teman untuk pengaturan font style. Selanjutnya di sini saya menjelaskan properti border. Properti border itu untuk apa? Jadi properti border itu gunanya yaitu untuk kita mengatur border atau tepi sisi pada elemen halaman ya, seperti border width, border style, dan border color. Border width itu lebar bordernya itu berapa, border style itu style bordernya seperti apa, dan border color itu warna bordernya berapa gitu. Nah, di sini contohnya sebuah gambar, tag gambar image itu memiliki bordernya itu 1 pixel ya, border width-nya itu lebar bordernya, lalu, style-nya itu solid dan, warnanya itu slash DDD ya. Oke, kita coba untuk terapkan, mmm, property border ini pada halaman, HTML kita yang ditambahkan pada CSS-nya. Misalkan yang akan kita kasih border itu yang ini. Yang tag ul ya, kita tambahkan berarti di tag ul kita tambahkan berarti border seperti ini, lalu kita titik 2, lalu kita kasih bordernya misalkan 10 piksel ya, koma, bukan koma, nggak pakai koma, lalu tipenya solid ya, jadi tidak garisnya itu, garisnya itu tidak patah-patah, tapi, sempurna gitu. Lalu warnanya, warnanya apa ya, misalkan FFF, mhm, F warna putih ya, kita select dari sini saja warnanya, misalkan warnanya border-nya warna merah seperti ini ya. Oke, Ctrl S, kita save dulu, lalu kita buka hasilnya seperti apa. Kurang lebih nanti hasilnya jadi seperti ini. Teman-teman, border-nya berukuran 10 piksel lebarnya, lalu, warnanya agak kecoklatan ini, agak merah kecoklatan, lalu, tipe atau style border-nya yaitu solid teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan coba jelaskan properti padding. Padding itu untuk apa? Jadi padding itu digunakan fungsinya untuk mengatur jarak antara konten dengan border ya. Fungsinya itu, padding itu untuk mengatur ini teman-teman ya, mengatur bagian sini nih, mengatur konten ini ya, konten yang jam tangan ini dengan bordernya nih. Jadi nanti akan agak ada jarak gitu ya. Bagaimana cara kita membuatnya? Kita coba kembali dulu ke yang tadi. Nah, kalau misalkan kita kasih padding 20 di sini ya, maka nanti, padding ke atas, ke
kiri ke kanan ke bawah itu akan 20 piksel ukurannya ya. Oke, coba kita lakukan, kita praktekkan ya teman-teman, di yang wall ini. Kita kasih padding, misalkan padding ini kasih titik koma dulu ya di belakangnya. Kita kasih padding misalkan 30 piksel, kayak gini ya. Kita titik koma di belakangnya. Hasilnya akan seperti apa? Kita coba run terlebih dahulu. Nah, maka hasilnya akan memberikan jarak seperti ini teman-teman ya, ke bagian atas, kanan, kirinya, dan bawahnya. Lalu, selanjutnya ada juga yang namanya properti, margin teman-teman. Properti margin itu untuk apa? Jadi properti margin itu digunakan untuk mengatur jarak antara elemen dan elemen lainnya pada halaman web ya. Sama seperti padding, margin juga kalau misalkan hanya satu nilai berarti nanti akan mengatur margin ke atas, ke kanan, ke kiri, dan ke bawah ya teman-teman. Jadi margin tuh yang kayak gimana gambarannya? Jadi margin itu kurang lebih seperti ini, jarak antar elemen ini ya, dengan yang di atasnya ini nih ya, berapa gitu. Lalu ke bawah juga berapa, ke kiri dan ke kanan juga berapa. Kurang lebih seperti itu ya untuk margin teman-teman. Akan coba kita praktekkan untuk, margin. Oke, untuk margin masih di sini ya, supaya terlihat perbedaannya. Kita kasih margin, berapa piksel ya, misalkan 50 piksel ya, biar agak kelihatan, 50 piksel, titik koma, nah kayak gini. Lalu kita coba running, hasilnya akan seperti apa? Nah, maka jarak dari elemen atas ke bawah ini 50 piksel, dari elemen bawah ke atas 50 piksel, lalu dari bagian kiri ke kanan tuh 50 piksel, begitu pula dari kanan ke kiri 50 piksel, teman-teman. Seperti itu ya untuk penjelasan margin. Selanjutnya ada juga penjelasan terkait ini, text decoration. Kita sering menggunakan yang namanya link ya, teman-teman ya. Misalkan ada sebuah link, saya coba buat link dulu ya. Misalkan saya tambahkan dulu, objek, tag link-nya di sini pakai tag A. Nah, kayak gini. Nah, kita kasih tag di sini misalkan ini link, kayak gini ya. Nah, ketika kita run, hasilnya nanti akan ada tulisan ini link, tapi link-nya ini akan ada garisnya di bawah, ada underline-nya ya. Bagaimana cara kita menghapus underline-nya? Yaitu kita menggunakan, properti text decoration. Bagaimana cara menerapkannya? Oke, kita coba ke style property.css dulu, lalu kita, pilih select, tag A itu yang tadi ya, tag A, kita curly bracket, kasih curly bracket, lalu kita kasih properti namanya text decoration ya. Nah, seperti ini. Kita kasih value-nya yaitu none, kayak gini. Lalu selanjutnya kita save saja. Kita coba lihat hasilnya, apakah sudah berubah atau tidak. Nah, sekarang sudah berubah. Bagian underline bawahnya sudah hilang, teman-teman. Oke, terkait, penjelasan properti di CSS ya, teman-teman. Cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa dan selamat, menonton video selanjutnya.